Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Priscilia Sapitri dari kelas SI1 semester 6 dengan NIM 0702192 2013. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan aplikasi CRUD dari Kodular. Baiklah, langsung saja kita masuk ke Create Project. Di sini langsung saja create project dengan menamai project kita. Saya menamainya dengan tugas 1, lalu klik next. Lalu ada tema, saya pilih default dan maksimum SDK levelnya itu Android 4.4, lalu klik finish. Ini adalah tampilan dari project awal kita. Di sini kita akan menggunakan palet, user interface, dan layout. Di palet layout ini kita menggunakan yang general, yaitu kita memakai horizontal arrangement, lalu kita sesuaikan dengan layar. Setelah itu kita menambahkan label. Ada 3 label yang kita tambahkan dan juga text box. Setelah itu kita ganti nama dari text box 1. Di sini saya membuat txt_nama. Begitu juga untuk text box yang kedua. Ini opsional. Saya mengganti namanya agar lebih mudah. Begitu juga dengan yang text box yang ketiga, yaitu txt_password. Pada label di sini kita akan membuat yang label pertama itu nama lengkap. Label yang kedua username, dan label yang ketiga itu nanti password. Di sini kita atur terlebih dahulu horizontal arrangementnya agar terlihat lebih rapi. Dan jangan lupa juga setiap label itu kita buat bold agar lebih mudah untuk dibaca. Lalu kita isi nama dari label. Setiap labelnya itu, yang label pertama seperti saya bilang tadi, label pertama itu untuk nama lengkap, label kedua username, dan label yang ketiga itu password. Lalu jangan lupa juga hintnya kita hapus agar nanti ketika kita mengisi nama lengkap, username, dan passwordnya itu dia kosong gitu, jadi nggak ada hurufnya. Oke, setelah itu kita menambahkan 2 button. Di sini saya mengganti nama button pertama itu dengan button daftar, dan button kedua itu button untuk login. Di sini kita memakai 2 button. Dan jangan lupa juga diatur
posisinya agar terlihat lebih rapi. Lalu kita namai setiap buttonnya, yaitu yang button pertama itu kita buat daftar, dan button kedua itu kita buat login. Di text box password itu input type-nya dibuat password agar ketika kita masukkan password itu dia nggak kelihatan huruf-hurufnya. Lalu kita tambahkan notifier. Baik, di sini kita langsung saja ke bloknya. Yang pertama kita ke button login. Sini kita pakai when button login klik, maka dilakukan. Lalu kita ke kontrol dan memakai kondisi if dan then. Lalu setelah itu kita ke text box nama dan memilih txt nama teks. Dan juga jangan lupa untuk notifiernya agar ketika kita salah mengisi nama lengkap atau username, dia akan muncul notifikasi. Lalu untuk notifiernya kita tambahkan notice-nya itu masukkan nama lengkap. Terus di sini kita duplicate aja untuk yang selanjutnya. Di sini kita memakai kondisi if dan else. Kita duplicate aja. Dan jangan lupa juga ketika kita menduplikat itu txt-nya itu diganti. Yang tadinya nama lalu username, dan notifiernya juga. Untuk notifier yang kedua, notice-nya itu masukkan username. Lalu untuk selanjutnya txt untuk password. Dan saya lupa sebenarnya di sini tuh harus memasukkan request focus. Kita memakai request focus agar nanti notifiernya kelihatan. Dan setelah itu kita tambahkan storage yang yaitu TinyDB. Nah, kita buat kondisi lagi, kondisi yang terakhir yaitu else, dimana kita masukkan TinyDB-nya, yaitu untuk tag-nya itu nanti kita akan menggunakan teks, tapi kita buat teksnya itu akun. Lalu kita value to store-nya kita buat make a list. Di make a list ini kita buat txt password, txt nama, dan juga username sesuai dengan yang kita buat di designer tadi. Dan jangan lupa juga untuk memberikan notifier, yaitu pendaftaran akun berhasil.
Lalu untuk yang terakhir kita pakai set txt nama, dan jangan lupa diganti untuk username dan password. Di sini saya ada salah klik. Sebenarnya di sini tuh yang pertama kita buat itu button daftar. Lalu untuk button login kita buat lagi bloknya. Yang pertama when button login klik, lalu open another screen. Agar setelah button daftar diklik maka beralih ke form login. Di sini kita mengcopy screen dari screen pertama kita, lalu kita beri nama form login. Oke, di sini kita expand blok dari yang kita buat, lalu kita pindahkan ke button login. Karena kita akan beralih ke screen selanjutnya, yaitu screen form login. Di sini ada perubahan sedikit. Kita pindahkan saja teks username dan passwordnya ke atas. Lalu kita tambahkan juga kondisi lagi di else if. Sebenarnya saya memasukkan make list ini salah. Kita hapus make listnya. Sini memakai select list item list, dan sini kita buat tagnya itu akun. Dan indeksnya kita buat 2. Setelah itu kita tambahkan lagi kondisi and. Ya, kita duplikat aja dari yang sebelumnya, tapi kita ganti jadi txt password dan indeksnya 3. Dan jangan lupa juga notifiernya dimasukkan, tapi kita ganti menjadi berhasil login.
tambahkan set txt password dan set txt username kita tambahkan di bawah dari notifier berhasil login. Setelah itu kita tambahkan open another screen with value agar dia berpindah ke screen selanjutnya, yaitu screen dari login. Kita duplicate dari select list item list dan kita buat indeksnya menjadi 1. Di notifier yang terakhir kita buat notice-nya username dan password salah. Apabila kita salah memasukkan username dan password akan muncul peringatan bahwa password dan username yang kita masukkan itu salah. Lalu kita ke designer, ya kita add screen, kita ganti nama screennya yaitu menjadi screen login. Lalu kita tambahkan label di sini kita buat namanya berhasil login, dan jangan lupa di bold kan. Kita atur lagi ukuran width-nya agar lebih rapi. Dan buat font size-nya menjadi 20. Lalu kita ke blog, kita cari di login. Kita buat when login initialize. Lalu ke label kita cari set label text to, lalu kita pilih join untuk teksnya. Kita masukkan label teks, kita tambah lagi stringnya menjadi 3 string. Lalu kita tambah kontrol get start value. Lalu kita langsung saja uji coba melalui handphone. Pertama di sini saya akan memasukkan nama lengkap. Saya memasukkan nama lengkap saya yaitu Lala Priscilia, username-nya Lala, dan passwordnya itu 0702192013. Oke, sudah berhasil login dan kita masuk ke form login. Sudah sesuai maka muncul notifier
sudah berhasil login. Baik, di sini kita akan membuat delete, input, dan edit. Di sini kita menggunakan layout yang vertical arrangement, horizontal scroll arrangement. Kita menggunakan 3 horizontal scroll arrangement. Masing-masing kita posisikan sesuai dengan layar. Setelah itu kita juga menggunakan yang namanya button. Di sini kita menggunakan 2 button terlebih dahulu, yaitu button pertama untuk nantinya untuk input dan edit. Lalu juga kita menggunakan label. Dan kita menggunakan juga text box. Dan jangan lupa setiap label kita boldkan agar lebih mudah dibaca. Kita masukkan nama dari label yang pertama itu kita buat npm, dan label yang kedua itu nama mahasiswa ya. Lalu yang label ketiga itu prodi. Sebenarnya pada setelah itu kita atur align vertikalnya masing-masing di center supaya labelnya itu dia tepat di tengah. Saya lupa untuk text box yang ketiga ini sebenarnya itu memakai spinner bukannya text box, agar nanti bisa dipilih bermacam-macam prodi. Di sini saya ganti nama label pertama itu jadi txt npm agar lebih mudah. Lalu gitu juga dengan text box yang kedua, yaitu txt nama dan spinner. Saya ganti spn_prodi. Setelah itu di button yang pertama kita beri nama button input, dan button yang kedua itu button untuk edit. Sini saya mengisi common elemen untuk spinnernya, yaitu dimana saya isi nama-nama prodi, yaitu dari sistem informasi, ilmu komputer, biologi, fisika, dan matematika.
Lalu saya ganti nama button yang pertama itu btn_input dan button yang kedua itu btn_edit. Lalu kita tambahkan list view. Kita ganti namanya ls_hasil. Di bagian elemen dari spinner tadi kita tambahkan kata pilih agar nanti saat kita mau milih itu ada pilihannya. Ya, lalu kita tambahkan label lagi agar memberi jarak terhadap spinnernya. Kita langsung ke blok untuk membuat codingnya. Kita buat dari button input, lalu ke kontrol dan membuat kondisi dengan text is empty, lalu ke txt_npm kita cari txt_npm text. Lalu kita tambahkan notifier juga. Dan kita pilih yang notifier call showAlerts. Lalu notice-nya kita buat masukkan npm. Sebenarnya itu npm tapi saya salah ketik. Lalu jangan lupa juga untuk request fokusnya. Lalu kita tambahkan lagi kondisi else if. Ya, kita duplicate saja dari yang di atas. Jangan lupa mengganti txt_npm menjadi txt nama, dan juga nanti kita ganti spinner dari prodi. Di notifier yang untuk txt nama kita masukkan notice-nya, masukkan nama. Lalu kita tambahkan lagi kondisi else if. Dan untuk yang terakhir yaitu spinner prodi selection. Tapi di sini kita tambahkan lagi kondisi
dan kita tambahkan teks yaitu pilih. Lalu kita duplicate untuk notifier dan notesnya kita buat silakan pilih parodi. Lalu kita masukkan list yaitu add item to list. Kita tambahkan juga kondisi else untuk kondisi yang terakhir. Lalu kita tambahkan variabel di luar dari blok yang kita buat yaitu initialize global. Name-nya ini kita ganti jadi MHS. Lalu kita tambahkan item dan juga join. Lalu kita duplicate dari txt npm. Pada teks di sini kita buat bukan kita buat tapi kita tambahkan string, jadi beberapa string. Di string ini kita buat tanda garis lurus 2 agar nanti hasilnya dia berjarak. Lalu kita duplicate lagi txt npm text, tapi jangan lupa diganti jadi txt nama dan juga yang terakhir yaitu spn prodi selection. Setelah itu ke list underscore hasil kita cari set ls hasil elemen, kita letak di bawah dari item, lalu kita tambahkan get global MHS. Setelah itu kita uji coba dulu di layar HP kita apakah sudah dapat berjalan dengan semestinya. Nah, di sini saya langsung masukkan npm saya yaitu 0702192013 dan nama saya, lalu prodi saya yaitu sistem informasi. Kita input dan ternyata berhasil.
Selanjutnya tambahkan add item to list untuk bagian txt npm, txt nama, dan spinner prodi. Lalu ke list hasil, kita cari when ls hasil after picking. Kita ke txt npm, kita cari set txt npm text2. Lalu kita letakkan di button input. Maaf, bukan di button input tapi di list hasil. Lalu kita ke list, kita pakai select list item list. Lalu kita tambahkan get global npm dan indeksnya itu ls hasil selection. Begitu juga untuk txt nama dan spinner prodi, kita duplikat saja agar lebih cepat. Jangan lupa di bagian indeks untuk spinner prodi kita ganti menjadi spn prodi selection. Lalu kita buat untuk button edit. Lalu kita buat list, replace list, kita duplicate get global npm nya, lalu indeksnya hasil selection index, lalu txt npm text. Begitu juga untuk selanjutnya, tinggal kita duplikat saja agar lebih cepat. Dan jangan lupa diganti txt nama dan spinner prodinya, dan tambahkan juga global mhs. Lalu yang
yang terakhir kita duplicate dari join agar bisa diedit. Setelah itu yang terakhir kita buat set ls hasil elemen get global mhs, lalu kita tambahkan prosedur, lalu tambahkan set text npm text to. Itu juga untuk txt nama, tinggal duplicate saja, dan spinner prodi-nya kita pilih set spinner prodi selection to. Lalu kita tambahkan teks. Teksnya kita buat kosong saja. Tapi untuk yang spinner prodi kita buat pilih agar tertampil tulisan pilih untuk memilih prodi-prodi yang sudah kita masukkan ke elemen spinner tadi. Lalu kita buat procedure call, kita buat di sini clear. Kita tes dulu apakah sudah berjalan sesuai dengan yang kita buat. Kita tes melalui AirDroid. Nah, di sini saya masukkan npm, nama, dan juga prodi. Lalu kita input terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang sudah kita input dan ternyata bisa diedit. Itu saya menambahkan nama belakang saya yaitu Lala Priscilia dan Fauzia saya tambahkan menjadi Maharani dan berjalan dengan semestinya. Lalu kita yang terakhir kita menambahkan button delete. Langsung saja ditambahkan satu button untuk delete. Kita beri nama delete dan ganti buttonnya menjadi btn_delete. Nah, kita langsung ke pengkodingannya. Kita langsung saja ke button delete. When button delete click, do kita duplicate yang select item untuk txt npm. Mohon maaf, di sini saya salah, tapi masukkan list
lalu duplikat dari get global npm, dan indeksnya lshc selection index. Begitu juga seterusnya untuk nama, prodi, dan juga global MHS nya kita duplikat saja. Jangan lupa setiap elemennya itu, setiap blok kita ganti namanya agar tidak salah. Dan terakhir kita buat set ls list elemen dan call-nya itu, dan prosedur call-nya itu clear. Baik, kita langsung saja uji coba apakah sudah sesuai dengan yang kita buat. Sini saya masukkan terlebih dahulu, saya input dari awal npm, nama dan prodi. Nah, di sini saya mendelete dan sudah bisa terdelete. Demikianlah tutorial aplikasi Cloud yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri video tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.